Kadang juga banyak orang yang melakukan keharaman hidupnya secara materi berlimpah, nampaknya. Tapi yang tidak nampak itu kan kita nggak ngerti, karena dia sendiri yang paling tahu. Saya pernah dapat cerita dari seorang teman, dia punya relasi pengusaha yang besar. Secara materi berlimpah, tapi setelah digali secara lebih dalam, mohon maaf, keluarganya itu berantakan. Dengan istrinya bermasalah, kan? Anaknya narkoba, bahkan aset yang begitu besar, puluhan miliar itu habis. Pada endingnya, nampaknya di awal baik-baik saja, tapi kita lihat permainan akhirnya. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Inspira Movie, selamat malam. Hari ini suasana malam-malam santai, kita ngobrol santai bersama tamu istimewa jauh-jauh dari Jogja. Kemarin ada acara juga, akhirnya tak culik sebentar. Terima kasih Mas Ade. Siap, sudah meluangkan waktu. Mas Adi, saya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan ngobrol di channel yang luar biasa ini, Inspira Movie. Mas Ade. Siap, Mas Adi. Kan kemarin saya diundang nih di acara Mas Ade nih. Iya. Sempet kaget juga gitu. Nggak nyangka, saya pikir apa gitu ya. Ternyata sharing pengalaman yang luar biasa. Zaman-zaman sekarang ini nggak gampang loh. Kita meninggalkan istilahnya zona nyaman gitu ya. Udah di posisi yang begitu top begitu ya. Kemudian tentu saja jaringan luas, penghasilan yang otomatis bikin orang itu yang lain mungkin kalau lihat pengen begitu ya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Istilahnya secara dunia itu sudah nggak kurang-kurang gitu ya. Terus kok bisa kemudian ditinggal? Itu kenapa? Mungkin bisa sharing gitu ya. Iya, baik. Baik, terima kasih ini pertanyaan yang membuat saya harus memutar kembali memori masa lalu ya, teman-teman semua. Baik Mas Adi dan rekan-rekan semua yang dirahmati Allah. Jadi perjalanan saya menemukan sebuah bisnis yang sering disebut sebagai network marketing atau MLM dimulai ketika saya kuliah. Ketika saya bersinggungan dengan teman-teman satu kampus yang berasal dari luar pulau. Kebetulan karena saya warga lokal Jogja, nggak pernah tuh kepikiran harus cari duit. Tapi karena bersinggungan dengan rekan-rekan kuliah yang dari luar pulau yang banyak kendala, kirimannya terlambat lah, kirimannya terpotong karena orang tuanya bangkrut atau lain-lain. Sehingga saya terbawa atmosfer itu. Terus mencari solusi di saat kita kuliah gimana caranya dapat duit tanpa meninggalkan kuliah. Nah, waktu itu terus terjun di dunia network marketing itu atau multi-level marketing. Kemudian berkarir dari nol, nggak bisa jualan, nggak bisa ngomong, kemudian fight di situ, belajar, akhirnya bisa bertumbuh, bisa menghasilkan yang untuk saya ukuran waktu itu ya lumayan lah. Kemudian berproses lagi, akhirnya dipercaya menjadi founder leader 2 perusahaan MLM internasional ya, 2007 dari Malaysia dan 2010 dari Jepang. Dan ketika 2010 itu sebenarnya saya merasa di puncak karena bertemu dengan sebuah perusahaan yang menurut saya fenomenal. Yang saya inginkan dengan tim support yang luar biasa. Hanya saja saat itu saya ketika menjalankan bisnis orientasinya hanya profit ya. Kemudian standar halal dan haram itu saya juga belum terlalu concern ya, karena yang saya pikir yang penting baik menurut saya, tidak ada paksaan, itu ya halal begitu. Hingga suatu saat saya diajak
rekan saya, salah satu pengusaha di Jogja, untuk ikut forum diskusi tentang kajian bisnis ya. Nah, disitulah saya menyadari ada aspek yang saya lupakan, yaitu aspek tentang fikih muamalah. Bagaimana bisnis yang disebut halal dan haram itu seperti apa? Bisnis syariat itu seperti apa? Nah, di situ saya mulai belajar tentang akad-akad bisnis. Bagaimana akad yang halal dan tidak. Nah, akhirnya setelah belajar itu masuk ke ranah multi level. Nah, akhirnya dengan perbandingan yang membolehkan dan yang tidak, setelah saya pelajari dua pendapat guru-guru kami, akhirnya saya mengambil pendapat yang menurut saya lebih komprehensif dan lebih kuat. Nah, artinya tidak membolehkan bisnis dengan model multi level ya, karena ada dua akad, kemudian dua akad dalam satu transaksi, kemudian ada boban faiz, harga yang jauh lebih tinggi dari pasaran, kemudian ada leveling maklar di atas maklar, atau istilahnya samsaroh la samsaroh. Akhirnya dengan berat hati saya harus meninggalkan itu. Tentu meninggalkannya tidak mudah, tapi karena setelah mengkaji tentang hakikat rezeki, bahwa rezeki itu bukan karena pekerjaan kita, tapi murni itu hak prerogatif Allah. Jadi cara kita bekerja itulah yang menentukan halal dan haram. Jumlah itu, nominal itu berapa rezeki kita nggak ada hubungannya. Oke. Karena kalau ada hubungannya, tentu tukang becak, pekerja batu, kuli yang bekerja itu harusnya duitnya lebih banyak, karena jam yang dikeluarkan lebih banyak, tenaganya lebih banyak. Iya, benar. Tapi faktanya tidak. Iya. Dan bahkan juga kita lihat perusahaan multinasional yang dengan strategi yang luar biasa, padahal juga bangkrut. Kan harusnya korelasinya semakin profesional, semakin canggih strategi, profitnya tambah gede. Tapi ya itulah, karena rezeki itu hak prerogatif Allah ya. Jadi karena sebagai muslim saya harus terikat halal haram, terikat dengan aturan Allah, ya sudah, waktu itu bismillah dengan mantap saya resign dari dunia network marketing itu. Tapi kan tentunya kan nggak semudah itu kali, kan udah bertahun-tahun dan kondisinya udah nyaman juga di situ. Reaksi awalnya gimana? Ya tentu shock ya, tentu kaget ya, tentu kaget. Kaget yang pertama, saya merasa belajar tentang fikih muamalah itu terlambat. Kemudian yang kedua, kaget karena saya harus meninggalkan industri yang saya cintai. Iya. Dan kemudian yang kedua, saya belum pernah punya pengalaman bisnis konvensional sama sekali. Iya. Kan itu sebuah tantangan ya. Tapi ya kembali lagi, karena dorongan rezeki itu dari Allah. Kemudian yang kedua, istri juga sangat support keputusan saya, meskipun dikomplain banyak tim saya kan waktu itu. Karena ada yang masih mengikuti pendapat yang membolehkan, ya bagi saya tidak masalah. Kita ambil jalan masing-masing. Tapi ya kembali lagi merenungi bahwa hidup ini untuk apa, mau kemana dan dari mana, itulah yang membuat saya itu kuat mengambil jalan itu. Hidup ini dari Allah, untuk beribadah pada Allah, termasuk dalam berbisnis harus ikut aturan Allah, dan akan kembali kepada Allah untuk masuk dimensi kehidupan yang abadi. Jadi ya sudah, saya ambil keputusan itu dengan segala konsekuensi. Sulit ya pasti, berat ya, tapi ya itulah sebuah jalan yang memang harus ditempuh ketika berkomitmen untuk hijrah itu, Mas Adi. Menariknya adalah ketika Mas Ade ini ya ngotot untuk mencari pembenaran gitu, malah menemukan sesuatu yang meyakinkan gitu. Apa kemarin ceritanya kalau nggak salah terkait buku gitu. Nah, gimana ini unik ya, Masya Allah, kalau Allah sudah memang memaksakan jalan untuk itu, pasti manusia ketemu jalannya. Mungkin bisa dicerita. Jadi ketika dulu ada seorang teman ya yang mengingatkan saya tentang hukum multi level marketing. Karena waktu itu saya masih mengikuti pendapat ulama yang membolehkan. Tapi dengan dalil yang begitu simpel sebenarnya. Betul. Karena ada dorongan pembenaran juga, karena takut kehilangan penghasilan. Terus akhirnya saya harus cari argumentasi. Kemudian saya cari buku di internet, ketemu sebuah buku yang judulnya luar biasa. Siapa bilang MLM haram? Bagi saya ini copywritingnya menarik. Wah, ini kayaknya membolehkan, mendukung saya. Akhirnya saya cari buku itu dan ketemu. Ketemu. Sampai udah nggak sabar, pengen segera sampai rumah dan membaca.
Tapi setelah membaca, wah ternyata itu justru malah lebih mengharamkan lagi. Wah, jadi wah ini korban copyright. Lebih ekstrim bukunya ya berarti ya? Iya, itu lebih keras lagi. Lebih keras lagi malah bukunya. Iya, itu beli tulisan dari ulama di Arab ya, banyak rujukan-rujukan di sana. Gitu. Oke, Masya Allah luar biasa. Kemudian pernah mengalami nggak sih titik terendah, kan katanya tadi nggak ada pengalaman bisnis konvensional nih, otomatis kan blank sama sekali, apa nih ke depan nih nggak ada bayangan sama sekali. Ada nggak sih titik terendah yang dialami gitu Pak waktu itu? Iya, jadi ya tentu setelah kehilangan penghasilan kan harus mulai lagi dari awal. Sementara kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, kebutuhan listrik itu kan harus jalan. Ya pernah satu fase kita itu nggak ada duit. Bahkan untuk beli bensin yang saat itu 5.000 saya ingat tuh di Jogja ya. Masih 5.000 ya? Ya, itu kita sama istri pernah nyari koin 500 ribuan di bawah kolong 5 sofa. rupiah? Iya, receh itu. Receh ya? Di bawah lemari kita kumpulkan, dapat 5.000 seneng banget itu. Karena waktu itu ya juga udah nggak tahu harus gimana kan. Lagi menata ulang gitu. Nah, jadi ya ada fase-fase itulah. Kemudian fase harus membayar hutang, ya kan. Oh, berarti terlilit hutang juga ketika itu? Ya karena waktu itu kan pernah kita bangun bisnis bukan konvensional ya, pernah bangun bisnis franchise yang itu dimodali oleh lembaga keuangan. Nah, kita juga pengen bebas dari riba juga. Terus akhirnya kita berkomitmen mencari jalan yang mudah, yang simpel, tapi hasilnya besar untuk masa transisi ya, untuk mencari pengganti income. Dan akhirnya kita berproses melalui cara yang mudah, murah, tapi hasil besar. Meskipun prosesnya cukup berliku, tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki melalui mediator. Jadi menjadi broker properti saat itu kan lumayan kan, broker properti dapat 2,5% dan itu cukup membantu sebagai bridging awal sebelum membangun bisnis saya yang sekarang itu, Mas Adi. Masya Allah. Jadi MLM iya, ribanya kena juga waktu itu? Iya, karena ambil untuk support modalnya dari franchise itu kan, perbankan ya? Iya. Masya Allah. Nah jadi menarik ya sahabat ya. Jadi kalau kita saat ini ya, langkah kita berat dan nggak yakin, ini ada contoh nyatanya yang nggak gampang, tapi akhirnya sekarang alhamdulillah ditunjukkan jalan sama Allah ya. Ya pasti, seperti surat Muhammad itu kan ayat 7 Allah sudah memberikan jalan terang ya. In tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Ya sudah, itu sudah jaminan yang membuat kita harusnya sudah tidak ragu-ragu lagi mengambil jalan hijrah. Meskipun jalan itu gelap, tidak tampak solusi, tapi yakinlah bertahan terus ikhtiar, memohon pertolongan Allah. Allah pasti kok sampaikan pada satu titik ketemu dengan solusi. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Luar biasa sekali. Kemudian kalau kemarin itu kan saya datang di acaranya Mas Adi itu ngebahas tentang pengusaha hijrah nih. Iya. Pengusaha Muslim hijrah. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengusaha Muslim hijrah itu, dan apa kemudian yang istilahnya tujuannya dari itu? Ya, baik. Jadi tentu sebelum melakukan aktivitas apapun ya, termasuk bekerja, berbisnis, berkeluarga, karena kan kita sebagai seorang insan manusia yang ada penciptanya, tentu pertanyaan dasar itulah yang harus kita jawab. Karena aktivitas kita di muka bumi harusnya sebagai jawaban pertanyaan paling mendasar dalam hidup. Dari mana hidup kita, untuk apa, mau kemana? Allah sudah menjelaskan dalam Adz-Dzariyat ayat 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah tidak ada satu alasan pun menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah. Ibadah dalam artian seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dalam rangka ibadah, dalam rangka mengabdi pada Allah, termasuk berbisnis. Jadi tidak boleh seorang pengusaha muslim itu berbisnis asasnya cuma manfaat, untung rugi. Karena pada hakikatnya bisnis itu bukan dimensinya, bukannya untung rugi, tapi surga neraka juga. Karena aktivitas seorang pengusaha muslim tentu paling banyak aktivitas dagang, aktivitas bertemu orang, bermuamalah.
Ini kan tentu menghabiskan hampir sepertiga hidup kita. Nah kalau itu salah, menghasilkan dosa, ya tentu implikasinya kan panjang di akhirat. Maka ketika kita sudah memutuskan menjadi seorang muslim, maka menjalankan bisnis pun standarnya bukan lagi untung dan rugi, tapi apa? Halal dan haram. Jadi gerbang ketika kita ditawari sebuah bisnis atau membangun bisnis, bukanlah modalnya berapa, untungnya berapa dulu, tapi proyek ini, bisnis ini halal atau haram dulu. Oh setelah halal baru dicek lagi modalnya berapa, untungnya berapa. Jadi tapi gerbang pertama adalah ridho Allah dulu. Allah ini ridho dengan proyek ini, bisnis ini atau enggak. Setelah ridho, oke, gas silahkan. Karena itu sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Yang implikasinya di kehidupan nanti yang abadi di akhirat. Oke. Jadi apa namanya ya? Jangan berbisnis itu cuma untung rugi aja yang dipikirkan. Betul. Dan kalau misalnya ini mungkin tegaskan lagi dengan penegasan gitu. Mas Adi, kalau ada yang nanya nih, kan aku udah nyaman aja nih ngejalanin kayak gini nih, gak masalah, ngapain sih ribet-ribet mikirin halal haram, emang kenapa gitu? Kalau ada yang nanya dengan sarkas begitu. Ya memang tidak dipungkiri banyak orang yang seperti itu karena faktor pemahaman terhadap hidup bisa jadi. Karena kalau orang pandangannya pendek dalam artian hanya dunia saja ukurannya, tentu dia akan menerjang apapun selama itu profit, nggak peduli halal dan haram. Kadang juga banyak orang yang melakukan keharaman hidupnya secara materi berlimpah, nampaknya. Tapi yang tidak nampak itu kan kita nggak ngerti, karena dia sendiri yang paling tahu. Saya pernah dapat cerita dari seorang teman, dia punya relasi pengusaha yang besar. Secara materi berlimpah, tapi setelah digali secara lebih dalam, mohon maaf, keluarganya itu berantakan. Dengan istrinya bermasalah, anaknya narkoba, bahkan aset yang begitu besar, puluhan miliar itu habis. Pada endingnya, nampaknya di awal baik-baik saja, tapi kita lihat permainan akhirnya. Karena memang semuanya itu dimulai dengan ketidakpedulian terhadap halal dan haram. Jadi cepat atau lambat akan menyeret ke sana ya? Ya istilahnya kalau bahasanya itu istidrot itu dibiarkan. Orang itu dibiarkan lalai oleh Allah, semua dikasih yang diinginkan, tapi endingnya nanti adalah sebuah kerugian besar. Insya Allah luar biasa. Jadi ini harus diperhatikan ya. Ini nasihat yang harus, ini penting banget. Ini bukan urusannya nggak cuma dunia, tapi setelah mati urusannya. Gitu. Betul. Ya pada prinsipnya hidup kita itu tidak lama. Tidak lama. Sebuah kepastian yang Allah rahasiakan adalah kematian. Apapun profesi kita, mau wartawan, mau pemilik rumah sakit, mau seorang politikus, pasti akan meninggal. Nah pastikan jalan pilihan hidup kita, profesi kita, itu menjadi bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Nah tentu apa yang kita lakukan akan menjadi bekal pahala jika yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan Allah. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak konsen di situ, ya sudah selesai. Gitu. Masya Allah, benar sekali. Tapi sedikit nih, kita belum nanya-nanya nih, Mas Adi kan sekarang jadi CEO Cemerlang Group itu ya. Tuh, mungkin apa tuh? Mungkin bisa dikasih tahu juga nih. Ya jadi ya karena udah jadi CEO sekarang, Masya Allah luar biasa sekali. Ya save everything officer lah. Karena konsep bisnis saya, usaha saya itu simple. Sekarang lebih banyak ke B2B ya. Jadi tidak terlalu repot. Nah, bergerak di bidang suplemen food. Kemudian ada beberapa yang untuk kita supply ke restoran. Jadi produk kita langsung kita jual ke perusahaan lain. Jadi lebih ke B2B. Jadi tidak langsung retail kita. Jadi proses bisnisnya ya sangat simpel. Masya Allah sekali ya. Jadi nasional itu skalanya sudah ya. Ya alhamdulillah. Masya Allah luar sekali. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat kita doakan usahanya makin sukses. Amin Mas Adi juga dan Inspira Movie dan tim sehat berkah sukses dunia akhirat. Amin ya Allah. Untuk selalu menebar kebaikan. Ya sama-sama. Oke sahabat Inspira Movie, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa share terus video kita. Karena apa? Karena kita ingin kembali akal sehat kita mainkan kembali untuk apa? Hidup ini agar menjadi lebih baik. Kita juga ingin ekonomi dan sektor kehidupan kita juga lebih baik, maka tidak ada jalan lain
kecuali kembali kepada metode-metode yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih Mas Ade dan Inspirasi Movie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.